Pemirsa, dampak COVID-19 saat ini telah menyentuh sektor dunia usaha. Dampak ini pun memunculkan kekhawatiran dengan pengurangan pegawai hingga adanya PHK. Dan untuk mengetahui hal ini, kami saat ini sudah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Jawa Tengah, ada Bapak Frans Kongi melalui sambungan telepon. Apa kabar Pak Frans? Kabar baik, Mas Naufal. Ya, Pak Frans, dari laporan anggota di APindo saat ini, ada berapa jumlah tenaga kerja yang sudah dirumahkan Pak sebenarnya? Ya, saya belum tahu persis ya berapa begitu ya. Tapi banyak di antara anggota saya ya juga sudah merumahkan karyawan ya. Sudah merumahkan karyawan. Karena memang ya keadaan dunia usaha sekarang ini sudah makin berat ya, Mas. Makin berat. Karena apa? Kita tidak bisa ekspor barang kita, ya. Kita tidak bisa jual barang kita juga. Jadi kita mengalami masalah cash flow yang sangat besar, ya. Nah, oleh karena itu kita selalu berpikir bahwa kita dengan karyawan kita mau sama-sama hidup. Kita tidak mau sama-sama mati, ya, Mas Naufal, ya. Nah, oleh karena itu, ya. Anggota-anggota kita biasanya mereka itu ya berbicara langsung dengan buruh atau perwakilan buruh di dalam satu perusahaan. Ya, kemudian mereka akan mengambil kesepakatan bersama. Ya, misalnya merumahkan karyawan sementara, hak-haknya apa dan lain sebagainya itu mereka bicarakan. Ya, intern, istilahnya kan bipartit. Begitu Mas Naufal. Baik, kalau tadi Pak Frans sudah menjelaskan bahwa ada kesepakatan yang diambil oleh buruh dan juga pihak perusahaan, apakah saat ini sudah diketahui Pak, apa hak buruh yang diberikan selama dirumahkan ini Pak? Apa saja haknya yang tetap diberikan? Oh, macam-macam Mas ya. Jadi satu perusahaan dengan perusahaan yang lain itu tidak bisa disamaratakan ya. Sekali lagi Mas Naufal, satu perusahaan dengan perusahaan yang lain tidak bisa disamaratakan ya. Masing-masing itu perusahaan itu ada kekuatannya ya. Karena itu bisa berbeda. Bisa saja di satu perusahaan misalnya mereka bersepakat dapat 50% dari gaji atau mungkin 30% ya. Ada juga yang tidak dapat sama sekali. Ini memang kita juga tidak bisa apa-apa ya Mas Naufal, karena ini memang satu keadaan darurat atau overmark. Pandemi corona ini betul-betul suatu yang kita tidak kehendaki, tapi dia sudah menggerogoti dunia usaha, ya. Sehingga ya kita tidak bisa juga berbuat banyak di dalam hal ini. Tapi yang penting kami selalu menekankan pada anggota kami, jangan sampai PHK, usahakan jangan sampai PHK. Begitu Mas Naufal. Oke, terkait dengan PHK, kami akan konfirmasi dulu Pak, untuk buruh ini ada informasinya yang sudah di PHK, apakah benar seperti itu Pak? Apakah sudah ada laporan seperti itu yang masuk ke APindo? Kalau untuk anggota kami ya, itu saya baru ada satu perusahaan, ya. Ada satu baru perusahaan itu PHK, karena dia melihat ya ke depan memang dia cukup berat, tapi mereka bersepakat dia bisa memberikan ya sekedar pesangon ya kepada buruh-buruhnya, dan itu sudah diselesaikan dengan baik dan tidak ada masalah. Tapi rata-rata kita masih mempertahankan. Karena apa Mas ya? Apapun Mas Naufal, kita masih sedikit-sedikit masih tetap kerja. Ya. Ada perusahaan yang 50% kerja, tapi ada juga yang agak kecil itu ya mereka memberhentikan aktivitas. Ya mungkin selama 2 minggu, selama 3 minggu sambil melihat keadaan. Ya begitu kira-kira Mas Naufal. Baik, sebenarnya ini kan pandemi kita juga belum tahu ya Pak kapan akan usai dan apakah sudah ada langkah yang bisa diambil atau sudah bisa ditentukan oleh APindo. Setidaknya ada langkah jangka pendek dan juga jangka panjang untuk menghasilkan win-win solution-nya Pak. Iya. Jadi begini, kita kan dari pihak APindo kita mau perusahaan tetap jalan ya. Karena itu kita sudah minta berbagai kebijakan dari pemerintah. Masalah perpajakan itu sudah ada keluar aturan mengenai stimulus. Kemudian masalah cicilan bunga bank. Kan kita pinjam uang sama bank. Ya kita tidak ada cash flow, mana kita bisa bayar cicilan.
Begitupun bunga yang kita harus bayar, bunga bank kita minta supaya ini ditunda, ya. Cicilan kita pasti bayar, tapi kita minta tunda sampai akhir tahun, kira-kira, ya. Dengan perhitungan akhir tahun sudah baik. Kita juga minta kepada pemerintah untuk bantu kita, ya, bantu kita untuk iuran BPJS ketenagakerjaan supaya kita bisa tunda juga sampai akhir tahun. Karena iuran ini memang besar, begitu. Ya. Dengan demikian, ya bisa sedikit membantu perusahaan ini untuk tetap jalan lah begitu. Kemudian juga kita harapkan talangan-talangan dari pemerintah supaya kita nanti memasuki THR ini kita masih bisa sedikit-sedikit memberikan kepada karyawan kita. Tapi kalau lihat kondisi cash flow yang ada sekarang ini memang sangat berat untuk itu. Begitu Mas Naval. Baik, Pak. Yang terakhir, tadi saya sempat membaca ada sebuah kebijakan ini terkait dengan THR. Ini akan dikeluarkan THR cicilan, Pak, untuk selama pandemi COVID-19 ini. Apakah bisa dijelaskan, Pak, seperti apa skemanya dan berlakunya mulai kapan, Pak? Ya, ini secara umum ya kita berbicara soal cicilan, ya. Itu juga kita harapkan begitu. Karena kita tidak sanggup membayar 1 atau 2 kali langsung, ya. Nah, ini nanti tergantung di dalam perusahaan. Buruh dan pekerja, ya, buruh, pekerja dan pengusaha, mereka berbicara bersama sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki oleh pengusaha. Tapi yang jelas kita harapkan ini dapat diselesaikan dengan baik dan hak-hak buruh, ya, yang misalnya belum dibayar, ya, seperti THR ini, ya setelah itu memang harus bayar. Tapi dengan cara mereka sendiri yang atur cicilannya berapa kali. Silakan saja, kita tidak bisa mengatur, cicilan 2 kali, cicilan 3 kali. Saya pikir tidak, karena masing-masing perusahaan berbeda. Tapi yang jelas, Mas Naufal, semua pengusaha ingin yang terbaik untuk karyawannya. Itu jangan lupa itu. Tapi kalau memang tidak bisa, mau apa? Ya. Begitu kira-kira Mas Naufal. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans Kongi atas waktunya, Pak. Semoga keadaan juga bisa segera membaik ya, Pak, ya. Amin, Mas Naufal. Terima kasih Pak Frans sudah bergabung bersama kami.